tadi kan ada latihan fisik sebelum main, ada pemanasan kan. Nah itu kan tidak dalam rangka menyakiti toh Bapak. Tapi kalau ada anak itu merasa tersakiti, terbebani dan penjenengan paksa untuk tetap melakukan, itu yang kekerasan. Tapi kalau seandainya anak melakukan dengan senang, mau lari keliling untuk pemanasan 100 kali, tapi kalau anak happy, ya, mau renang untuk pemanasan, untuk penguatan fisik dia. Kayak misalkan tentara, polisi itu dengan latihan fisik yang sedemikian, para tamtama itu nggak merasa keberatan karena dia sudah merelakan dirinya untuk ikut latihan ini, itu bukan kekerasan. Nah, baru kalau anak merasa terbebani dan kita paksa, itu namanya kekerasan. Nah, kalau kembali kepada apa sih kekerasan itu gitu. Ngaten ya Bapak. Ji, matur nuwun. Saya kira ngaten Ibu Budi. Kalau itu kata pertanyaan bagi saya satu, keparang saya mohon izin. Ya, terima kasih. Karena hanya dengan izin dan ridhonya kita semua dipertemukan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang mulia. Bapak Ibu serta hadirin yang sekalian yang saya hormati, mohon izin sekiranya hari ini pada kesempatan hari ini yang akan menghadiri acara ini adalah Bapak Kepala Bidang Wilayah 1 Madiun, Bapak Andi Sumarsono. Namun karena ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan, mohon maaf Pak tidak bisa hadir karena ada acara ini, sehingga tadi kami berpesan kepada teman-teman di Ponorogo untuk bisa menghadiri acara ini. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Yuda terkait kekayaan budaya yang ada di Ponorogo. Ada 28 jenis Pak kesenian yang ada di Ponorogo. Salah satunya yang terbesar yaitu seni reog Ponorogo yang merupakan seni asli dari Ponorogo. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemkab Ponorogo karena sudah sangat peduli dengan kebudayaan tradisional reog Ponorogo, tidak hanya dari aspek seni budayanya tapi dari aspek legalitasnya. Beberapa waktu yang lalu kita juga sempat mengundang Pak Pendemo terkait dengan rencana dari Pemkab Ponorogo untuk mengangkat seni budaya reog ini sebagai salah satu warisan budaya tak benda ke UNESCO. Dan itu memang betul yang tadi disampaikan oleh Pak Yuda, ketika nanti ada benda dari UNESCO, UNESCO itu akan mengecek seluruhnya. Ini sumbernya dari mana, legalitasnya dari mana, yang perizinannya bagaimana, semua dicek. Dan betul tadi disampaikan Pak Yuda, kalau ada yang tidak lulus itu berarti nanti reog tidak akan menjadi salah satu warisan budaya tak benda dunia yang diakui UNESCO. Harapannya semuanya bisa lolos. Dari kita Pak Bupati dan Pak Kepala Dinas waktu itu sudah berkomitmen untuk membudayakan konservasi merak melalui penangkaran. Harapannya dengan tumbuhnya penangkaran yang ada di Ponorogo ini, yang berizin tentunya itu menjadi salah satu sumber dari dadak merak yang digunakan untuk seni budaya reog Ponorogo. Jadi beberapa sudah mulai mengajukan, salah satunya dari Yayasan Reog, kemudian ada dari Pak Edi Kurniawan. Harapannya akan ada penangkar-penangkar lain sehingga nanti bahan baku reog Ponorogo itu tidak kesulitan. Bahkan kita tidak perlu mendatangkan dari luar daerah. Jadi selanjutnya kita pagi hari ini Bapak Ibu sekalian diamanahkan untuk menyampaikan atau mensosialisasikan tentang keputusan dari Jen KSDAE nomor SK 333 garis miring KSDAE garis miring set titik 3 garis miring KSA titik 2 garis miring Jun garis miring 2021 tentang pemberian perizinan berusaha peragaan satwa liar dilindungi
produsen Yayasan Reok Ponorogo. Jadi koperasi produsen ini juga mendapatkan perizinan berusaha dari Dirjen KSDAE. Jadi prosesnya juga cukup panjang nih Pak Budi Warsito. Dari tahun 2020 Yayasan Reok sudah mengajukan izin tersebut, yang itu dibuktikan dengan BAP nomor 21 tahun 2020 di bulan Agustus. Pada saat itu jumlah yang terinventarisir cukup banyak, bahwa untuk kulit harimau yang digunakan sebagai capokan itu sejumlah 500 unit. Kemudian oksetan merak hijau yang digunakan pada dadak merak itu sebanyak 221 unit. Kemudian bulu merak hijau ada sekitar 467 unit. BAP lengkapnya ada di Pak Budi, jadi bisa dipersani mana yang sudah masuk, mana yang sudah terdaftar, mana yang belum. Kemudian kenapa kok ini menjadi sulit sekali Bapak Ibu sekalian, kenapa harus mewariskan kebudayaan yang baik-baiknya dari satwa dilindungi. Jadi untuk pemahaman kita bersama bahwa merak hijau ini di alam semakin hari semakin habis karena tingginya tingkat perburuan. Apalagi harimau Jawa itu dari UNESCO itu menyatakan tahun 76 itu harimau Jawa sudah punah. Walaupun kenyataannya masih sering kita dengar di sana ada harimau, di sana ada harimau, tapi itu semua juga belum bisa dibuktikan. Bahwa bahkan kita bulan September kemarin Bapak Ibu 2 minggu kita di Gunung Liman ditemani dari teman-teman perhutani untuk mensurvei keberadaan dari macan tutul Jawa. Dan pada saat kita survei ke kawasan tanah selama 2 minggu, ternyata kita tidak bisa menjumpai secara langsung dari macan tutul Jawa. Kalau dari bekas cakaran, kemudian bekas mangsa masih, tapi untuk perjumpaan langsung sudah sangat sulit untuk ditemukan. Nah itu menjadi salah satu alasan mengapa harimau Jawa, kemudian merak juga itu menjadi satwa dilindungi. Kemudian tadi betul yang disampaikan Pak Ida, kita perlu solusi di sini. Dadak merak yang sudah terlanjur ada, kemudian bagaimana juga dengan kelangsungan seni budaya Reok Ponorogo. Makanya pada waktu itu Pak Budi Warsito dan teman-teman mencoba untuk mengusulkan itu melalui izin peragaan, dan alhamdulillah pada bulan Juli kemarin izin peragaan itu telah terbit. Jadi naungan hukum izin peragaan Reok Ponorogo itu sudah jelas, dan izin ini dikeluarkan langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan oleh Bapak Dirjen KSDAE dengan jangka waktu 2 tahun. Nah nanti setelah 2 tahun gimana? Nanti dikembalikan ke yayasan, mau diperpanjang atau boten, monggo nanti dikembalikan ke yayasan. Kemudian tadi Pak Ida, kemudian Pak Budi Warsito juga sempat menyentil gimana ini dengan yang belum terdaftar. Jadi nanti ada beberapa solusi bagaimana yang belum terdaftar itu nanti bisa didaftar ulang Pak. Mana-mana yang belum terdaftar, nanti SK ini kan bikinan manusia, bisa diadendum namanya istilah kita. Adendum itu artinya penambahan. Kalau kemarin yang terdaftar mungkin ada 500 ekor, 500 buah, 500 unit, belum ini gimana? Nanti bisa disusulkan untuk ditambahkan. Kalau menawi kanten Pak, menawi sabar nanti di 2022 kan ada perpanjangan, bisa diajukan di situ. Tapi menawi boten sabar bisa diusulkan seperti itu. Mungkin salah satunya seperti itu. Kemudian di SK nomor 33 ini juga sudah dijelaskan hak dan kewajiban dari yayasan.